setelah lulus SMA atau SMK, gue harus ngapain nih? Kuliah atau kerja ya? Nah, kita ngobrol lagi yuk. Posisinya sekarang lagi di kosan gue ya. Jadi, puji Tuhan banget gue lagi dapet rezeki kerja di Jakarta. Jadi, kita ngobrolnya di kosan aja ya. Ngomongin awal tadi, gue lulus SMA atau SMK, bakal ngapain ya gitu kan. Nah, yang perlu lo tahu adalah kondisi lo lulus SMA atau SMK itu beda banget lo lulus SD atau SMP. SD atau SMP. SD atau SMP gitu ya. Karena lu selama belajar 12 tahun di pendidikan sekolah yang berbau sekolah ya. SD, SMP, SMA itu jadi berbeda semuanya. Kalau lu SD mau ke SMP, lu bisa ikutin temen lu karena lu bestian banget. Sama pun SMP ke SMA atau SMK, lu bisa ngikutin. Meskipun lo harus punya pemikiran itu berbeda juga sih. Dalam artian, kalau nggak cocok di SMA atau SMK tersebut ya lo terjerembab dalam suatu penyesalan. Ya salah pilih gue maunya sekolah ini sih, gue pengen sekolah ini sih ya, karena pemikirannya sudah bertumbuh gitu kan. Tapi tetap aja kayak masih ngikutin temen gitu. Tapi SMK atau SMA ini justru lu untuk menuju dunia nyata perkuliahan atau kerja itu tidak bisa ngikutin temen lu gitu kan, karena lu punya hidupnya sendiri. Jadi udah bukan ngikutin kata temen, ngikutin perjalanan temen, tapi ngikutin kata hati lu dan masa depan lu seperti apa pengennya gitu kan. Ya kalau rezekinya cukup buat lu bisa kuliah, atau orang tua lu bisa nguliahin lu harus pikirin matang-matang. Lu itu mau kuliah di jurusan apa? Lu sesuainya pengennya apa? Planning lu ke depannya pengennya jadi apa? Nah, itu nggak bisa lagi ngikutin temen. Nggak bisa banget ngikutin temen. Nah, kalau lu belum bercukupan, orang tua lu belum cukup untuk kuliahin lu bakal kerja kayak gimana? Apa yang lu pinginkan? Yang cuma satu hal yang belum dapet rezeki ya, maksud gue ya, rezeki dalam arti kuliah adalah lu harus pinter-pinter mencari relasi, bergaul sana sini yang secara positif ya. Terus pinter manfaatin peluang itu. Karena ada beberapa teman-teman gue yang lulusan SMA atau SMK dong tanpa berkuliah, dia lebih ekonominya lebih maju dibandingkan teman-teman gue yang berkuliah atau lulus kuliah gitu ya, masih mencari kerja apalah segala macam. Wajar teman-teman gue yang kuliah yang cuman lulusan SMA atau SMK ini dia memang punya usaha sendiri sih, tapi usaha yang berkembang sampai sekarang maju itu tentu nggak gampang loh. Jadi dia itu ya pasti berjuang dulu dari nol, dari belum punya modal, dari serabutan sana sini, jadi karyawan sana sini cuma sekedar lulusan SMK atau SMA, tapi dia bisa mateng finansialnya gitu. Ada sih beberapa teman-teman gue gitu. Nah, gue inget banget waktu gue kerja sebelumnya di perusahaan sebelumnya gitu, gue kayak menjadi mentor anak magang gitu di salah satu sekolah. Sebenarnya sih nggak usah sebutin nama sekolahnya karena pasti lo tahu sih dari obrolan gue sebelumnya, yang ya terima kasih untuk kalian lah, itu sekolahnya sekolah apa udah tahu pasti ya. Nah ya teman gue ya sebut aja Dadang sama Topik gitu kan, dia waktu itu magang sama teman-teman yang lain, ada berlima gitu ya. Nah kebetulan Dadang sama Topik ini adalah yang kayak setia banget temenin gue waktu gue tinggal di kantor belum ngekos gitu kan, waktu gue belum nikah, jauh sebelum nikah dia nemenin gue ngobrol sama gue sampai malam. Nah ada satu pertanyaan atau pernyataan yang gue bisa bilang ya, dia bilang awal pertama gini, bang gue di bulan apa tahun lalu pas dia masih SMK gitu, bang gue udah masuk sekolah nih, kan COVID udah mulai menurun, jadi sekolah tuh 50% di sekolah, 50% di rumah gitu. Nah kebetulan dia di pertanggal berapa masuk, izin sama gue, ya udah nggak apa-apa. Dan tiba-tiba dia nanya, bang gue bingung nih, lulus SMK gue mau kemana nih, gue lulus sekolah mau kemana nih, karena
ya kondisi keluarga juga gitu kan. Dan gue juga nggak bisa ngikutin teman. Pertanyaan kritis itu atau pernyataan kritis itu yang membuat gue, oh iya, lo mau ngapain nih gitu kan. Dan ada satu pernyataan yang membuat gue ambil terus kata-kata itu untuk diaplikasikan ke orang lain, untuk ke teman-teman sekitaran gue yang lulus SMA atau SMK ini. Mau kemana sih lu? Dan ada suatu pernyataan dari kedua anak itu adalah bilangnya gini, bang, kalau gue lulus SMK atau SMA, gue mau kemana ya? Karena gue bingung. Nah, sebenarnya ujian nasional atau ujian kelulusan tuh bukan menentukan kita bakal sukses atau enggak tahu. Karena gue sekolah beberapa bulan lagi ya bakal ngadepin UN atau ujian nasional tentang berbasis komputer atau segala macam. Di kala itu gue lupa ya, bukan menentukan, tapi menentukan adalah diri kita sendiri. Wow. Jadi setelah nanti after Desember masuk ke Januari 2022 gitu kan, waktu zaman itu ya, gue akan nyusun nih sisa 2 bulan sisanya dari mau tahun baru, gue bakal kayak gimana. Gue nggak bisa ngikutin teman-teman gue yang ada atau teman-teman gue yang punya relasi lebih banyak, tapi yang menentukan dari gue. Wow, mantap banget kata-katanya. Nah, itu yang buat gue ingin sampaikan ke lu, bahwa kata-kata dari teman gue nih membuka apa ya namanya pikiran gue gitu, untuk yang mungkin nanti gue punya anak atau teman-teman gue sekitaran ya, balik lagi tadi ya. Jadi kayak iya ya, bakal gimana nih, karena ujian sebenarnya adalah kehidupan nyatanya ada di setelah kelulusan. Nah, setelah kelulusan lo mau bakal kayak gimana nih. Nah, lo menurut gue adalah yang lo kebingungan lah, lo planning apa kekurangan lo, apa kelebihan lo, dan apa dari relasi apa yang lo miliki saat ini gitu. Lo tulis dalam suatu kertas, dan di situ tujuan lo menurut gue pasti ada sih. Gue mau kesini nih, gue mau kesini nih, gue mau kesini. Setelah lo lulus, berarti ada pendewasaan diri, berarti lo punya pilihan hidup. Ya namanya juga 18 plus atau 17 plus ya kan. Jadi lo punya pilihan hidup sendiri gitu. Ya menurut gue itu. Jadi kurang lebihnya obrolan gue kayak gitu aja sih. Ya udah deh, lo lagi sibuk ya kan. Jadi udah, nanti kita obrolin selanjutnya. By the way, lo juga tolong support channelnya si Bambi ya, channel YouTube-nya si Bambi, supaya gue bisa terus pengen ngobrol sama lo gitu ya. Thank you.